Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian di pagi ini? Senang sekali hari ini Kak D bisa menyapa adik-adik, Kak D bisa share dengan adik-adik tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu, kita mau memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu
dahulu. Sebelumnya Kak kasih waktu buat kalian taruh buku devotionnya supaya sebentar waktu firman Tuhan disampaikan kalian tidak lagi mencari-cari buku, tapi kalian langsung bisa mendengarkan dan mencatat dengan baik supaya firman yang disampaikan itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kita. Mari adik-adik semua, sebelum kita mulai devotion hari ini, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya, kita mau meninggikan nama Tuhan dulu. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya dengan Kak D. Yang masih duduk bisa bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan dengan segenap hati kita. Goyang badannya kiri dan kanan dan kita mau muliakan nama Tuhan. Sama-sama yuk. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Katakan aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Semuanya bisa angkat tangannya, katakan bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama adik-adik semua katakan, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, mari sama-sama, kalian boleh duduk. Kita mau datang sama Tuhan Yesus pagi ini. Kita mau sembah Dia sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama mari bawa hatimu kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama dengan segenap hati kita. Katakan, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi angkat lagu ini dengan segenap hatimu, katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
tiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan kami mau buka hati kami bagi Engkau Tuhan. Roh Kudus Engkau berbicara lebih bagi kami. Hamba terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Terus Tuhan remakan segala sesuatu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kade rindu kita semua mau lihat bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita di pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Bilangan pasal 13. Kalian bisa buka kitab Bilangan pasal 13. Kade punya topik daripada firman yang mau Kade sampaikan saat ini adalah yaitu tentang be positif atau berpikir positif. Nah, hari ini Kade mau ngajarkan kepada kalian untuk bagaimana caranya dalam hidup kalian, sepanjang hidup kita itu kita berpikir sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nah, topik firman Tuhan itu berjudul ke-12 pengintai. Dalam ayat pertama dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan, semua orang adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah adik-adik, kalau kita baca di dalam Bilangan 13 dan Bilangan 14, ini sebuah kisah tentang perjalanan Musa waktu dia memimpin umat Israel itu masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi waktu mereka
dalam perjalanan itu, di dalam bagian ini dikatakan di sana bahwa Tuhan itu menyuruh mereka untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan itu, dan Musa memilih dari masing-masing suku itu ada 12 orang, 12 pengintai sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Adik-adik, dalam kehidupan kita kenal ada dua sisi, yaitu yang positif maupun yang negatif. Nah, kadang dalam pemikiran kita juga ada pemikiran yang baik dan pemikiran yang buruk. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengelola hati kita, bisa mengelola pikiran kita, supaya dalam hidup kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir positif, sekalipun keadaan di depan kita ini membuat kita bisa saja berpikir negatif, tetapi cara pandang kita atau bagaimana kita berpikir itu adik-adik menentukan kehidupan kita di saat itu. Contohnya, kalau pagi-pagi kalian bangun pagi lalu kemudian kalian yang punya adik atau punya kakak di rumah, atau kalian yang punya saudara lebih dari satu di rumah, kalau pagi-pagi engkau bangun lalu kemudian gak sengaja adikmu itu menumpahkan minum di bajumu misalnya, waktu engkau mau ke sekolah, ya gak ada adik yang sengaja, mungkin dia nggak sengaja menumpahkannya, tetapi kalau kita ini berpikir negatif, kita akan menjadi marah, dan sepanjang hari itu, hari kita mungkin akan tidak penuh dengan sukacita. Tapi kalau kita menjadi orang yang berpikir positif, is okay deh, saya bisa ganti baju lagi cepat-cepat dan bisa menyelesaikan segala sesuatu. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa berpikir positif seperti kisah yang berikut ini. Nah, adik-adik, dalam Bilangan 13 dan 14 dikatakan di sana, Musa itu memimpin bangsa Israel buat keluar dari Mesir, mereka menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dengan cara Musa itu diberi perintah oleh Tuhan untuk memilih masing-masing dari suku Israel, 12 suku itu disuruh pilih kepala-kepala atau pemimpin-pemimpinnya untuk pergi menyelidiki seperti apa negeri yang dijanjikan Tuhan, dalam hal ini tanah Kanaan, adik-adik. Dan Musa itu mengutus 12 orang pengintai itu, mereka pergi untuk melihat apakah di tanah Kanaan itu ada orang yang lemah, atau ada orang yang kuat, atau orangnya sedikit, penduduknya banyak atau sedikit. Kemudian bagaimana keadaan negerinya baik atau tidak baik. Lalu kemudian mereka semua perhatikan semua hal, mengintai, memperhatikan semua hal yang terjadi di dalam tanah Kanaan. Nah, adik-adik, ternyata tanah Kanaan itu sangat subur dan baik keadaannya. Nah, mereka memotong setandan buah anggur, tapi harus menggotongnya dengan 2 orang karena buah anggurnya sangat besar-besar. Di dalam kisah ini diceritakan, adik-adik, selain buah anggur itu juga mereka membawa buah-buah yang lain yang dihasilkan dari tanah Kanaan, dan hasilnya semuanya itu sangat bagus. Tetapi mereka terkejut, adik-adik, karena di Kanaan mereka bertemu dengan orang-orang yang tinggi, besar, dan orang-orang yang kuat, adik-adik. Kota-kota itu adalah kota-kota yang besar dan mereka memiliki tembok-tembok yang besar dan kuat-kuat. Nah, setelah 40 hari mereka mengintai negeri itu, 12 orang ini kembali, lalu kemudian mereka mendapatkan Musa. Lalu mereka mulai menceritakan apa yang mereka lihat kepada Musa. 10 orang di antaranya mereka bercerita bagaimana orang-orang Kanaan itu orang-orang yang kuat, mereka itu orang-orang yang tinggi, besar, dan kalau dibandingkan dengan orang Israel, ke-10 orang ini berkata, kita ini bagaikan belalang, kita ini gak ada apa-apanya, karena orang-orang Israel itu orang raksasa yang sangat besar, yang sangat tinggi. Jadi mereka berkata kalau bangsa Israel
Israel itu tidak mungkin bisa memasuki tanah Kanaan karena untuk masuk ke Kanaan mereka harus mengalahkan orang-orang itu. Jadi nggak mungkin Musa kita ini bisa memasukinya. Ini pendapat dari 10 orang yang mengintai waktu itu. Tetapi adik-adik dalam cerita ini dikatakan ada 2 orang yang punya pemikiran yang sangat positif dan dia mengatakan hal-hal sebaliknya dari yang 10 orang itu katakan. Mereka berkata bahwa kalau di negeri itu, di tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Artinya tanah Kanaan itu adalah tanah yang sangat-sangat subur. Mereka lalu menunjukkan buah-buah yang dibawa dari tanah Kanaan itu. Tetapi mereka bilang, mereka juga melihat kok ada orang-orang yang tinggi besar, bahwa Kanaan itu ada tembok dan tembok besar dan mereka punya pertahanan yang sangat kuat. Tetapi 2 orang ini yang bernama Yosua dan Kaleb ini mereka mulai menenteramkan bangsa Israel dengan mengatakan bahwa memang betul di sana ada orang-orang yang tinggi besar, memang betul di sana tembok-tembok perlindungannya itu kuat, memang betul bahwa negeri itu kita bagaikan belalang kalau masuk ke sana. Tetapi mereka berkata bahwa Tuhan yang menyertai kita, bahwa Tuhan yang bersama kita itu adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang memberikan Kanaan itu menjadi milik kita. Adik-adik di sini kita belajar dari 10 orang pengintai yang mereka punya pandangan-pandangan atau cara berpikir yang negatif. Mereka bilang gak mungkin, tetapi ada 2 orang yang luar biasa yaitu Yosua dan Kaleb ini. Mereka lalu punya pikiran yang sangat positif. Mereka berkata betul ada orang-orang besar di sana, betul temboknya kuat, tetapi Tuhan yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang besar. Dikatakan adik-adik firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini kita mau berpikir seperti 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka sama-sama pergi ke negeri yang sama. Mereka sama-sama melihat ada buah-buahan yang sangat bagus di sana, ada tanah yang sangat subur di sana, ada hasil yang sangat luar biasa di sana, ada juga orang tinggi besar. Tetapi 2 orang ini mereka selalu berpikir yang positif di dalam kehidupannya. Nah adik-adik hari ini kita belajar supaya kita punya pemikiran seperti Yosua dan Kaleb. Meskipun hari ini keadaan kita lagi gak enak, kita ini ada di masa-masa pandemi, kita gak bisa kemana-mana, belajar secara online. Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah mulai jenuh, setiap hari hanya lihat laptop, tugas banyak dan sebagainya. Hari ini Kade mau bilang, berpikirlah seperti Yosua dan Kaleb. Betul tugasnya banyak, tetapi kita bisa menyelesaikannya kalau kita mau setia melakukannya dan mengerjakannya. Tips dari Kade, kalau tugas jangan ditunda, harus dikerjakan hari-hari itu. Kalau engkau menundanya, engkau akan tugas itu akan menumpuk dan akan kesulitan untuk engkau bisa menyelesaikan tepat waktu. Ini pun Kade hadapi adik-adik Kade. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa padat, waktu-waktu yang luar biasa sibuk. Tetapi Kade juga sebagai orang tua harus mendampingi anak. Kadang ya namanya masih anak-anak, Kade menyadari sungguh kadang kita masih ya enggak apa-apa lah, pasti bisa, nanti aja, tunda-tunda dan kemudian menjadi semakin banyak tugas yang harus diselesaikan dan ada yang enggak sesuai dengan deadline dan akhirnya ada hal-hal yang ya harusnya kita bisa dapat yang lebih, tetapi kita akhirnya melihat hasil yang kurang baik dan sebagainya. Tapi Kade mau hari ini kita mau berpikir yang positif, bahwa dalam keadaan apapun Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang hebat. Yang penting kita melakukan bagian kita, belajar dengan tekun, di rumah sekalipun secara online, tetap semangat, tetap antusias, dan kita mau memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Oke adik-adik?
Nah, Kak Dea mau berdoa hari ini sebelum kalian memulai pelajaran. Kita berdoa menutup devotion di hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau melihat setiap anak-anak ini di rumah mereka masing-masing. Berkati seluruh kehidupan mereka Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan hari ini Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bapa, kami berdoa, berikan kekuatan, hikmat, pengurapan-Mu, sukacita melimpah dalam hidup mereka, damai sejahtera Tuhan turun dalam hidup mereka. Bahkan setiap guru-guru yang mengajar Tuhan, biar hikmat-Mu mengalir. Tuhan, dalam kondisi-kondisi hari-hari ini kami berdoa, Engkau tahu keadaan kami, cukupkan Tuhan keadaan kami. Bahkan kami berdoa biar sukacita senantiasa mengalir dalam hidup kami. Sekolah ini semakin diberkati, sekolah ini semakin diurapi. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus semua yang siap belajar, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.